Bismillahirrahmanirrahim. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Oke, perkenalkan. Nama saya adalah Damar Arianto. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Bejo. Teman-teman tahu nggak nih, arti Bejo itu apa? Nah, Bejo itu merupakan arti dari bahasa Jawa yang artinya itu adalah keberuntungan. Jadi, sebutan Bejo ini saya dapat ketika saya pada saat itu saya mempunyai kecerdasan yang biasa-biasa saja. Ya, ini bukan merendah ya, tapi memang kenyataannya begitu. Tetapi pada suatu ketika, saat saya dari SD menuju SMP, tentu ada yang namanya ujian nasional. Dulu sebutnya itu ujian nasional atau UN. Pada saat UN, saya salah satu orang yang mendapat peringkat 5 dari 30 anak. Padahal sebelumnya ranking saya tuh kalau nggak 20 ke atas ya 30 ke atas gitu. Dan teman-teman saya kaget. Paling kira, ini mah cuma beruntung gitu. Lalu saat saya masuk SMP, menuju ke SMA, ada UN juga nih, ujian nasional juga. Penentuan saya akan masuk ke SMA mana. Saya tentunya dong ingin masuk ke SMA yang lebih baik nih. SMA yang top, yang terbaik. Dari situ, dan jujur saya selama SMP juga punya kecerdasan yang biasa-biasa saja. Kalau ranking juga sama, selalu 20 ke atas. Mendapatkan top 10 atau top 20 pada saat ujian nasional. Dan alhamdulillahnya saya mendapat nilai tertinggi, nggak, bukan tertinggi, salah satu orang yang mendapat nilai tertinggi dari top 10. Kalau nggak salah saya dapat top 9 itu dengan nilai matematika sekitar 90, dan sisanya itu 80 semua. Nah, dari situ saya mendapatkan sebutan dengan Bejo, dan saya harap teman-teman juga mendapatkan keberuntungannya ketimbang sialnya dari kegiatan yang teman-teman lakukan. Oke teman-teman, lanjut. Di sini saya membawa sebuah mangga ya. Dan tentu mangga ini berasal dari pohon yang besar dan juga rindang. Tapi teman-teman, apakah pernah membayangkan bagaimana atau apakah pohon itu ada dengan sendirinya? Apakah pohon mangga itu ada dengan sendirinya? Tentu tidak dong. Pohon mangga itu tentu ada karena adanya dengan proses. Prosesnya dari mana? Dari sebuah biji. Kurang lebih ukuran segini. Biji yang kita tanam, lalu kita siram. Anggap saja kita beri nutrisi. Lalu lama kelamaan akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, dari situ kita bisa menganggap nih, kalau biji ini adalah tekad kita, impian kita, yang benar-benar ingin kita capai nih. Nah, untuk mencapai kita siram, kita beri nutrisi. Apa itu nutrisinya? Kita belajar dari pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain. Atau yang paling umum deh, kita belajar dari baca buku aja, tambah-tambah ilmu, kita investasikan ilmu kita ke otak kita, lalu nantinya bisa kita terapkan. Dan apakah pernah terbayangkan di pikiran teman-teman bahwa pohon itu saat sudah setengah progres atau setengah proses nih, saat mungkin menjadi pohon yang kecil, kita berhenti menyiramnya, maka apa yang terjadi? Tentu pohon itu akan layu dan lama kelamaan akan mati. Kenapa bisa begitu? Dan tentu salah satu faktor itu adalah kita tidak senang, kita bosan, nggak seru, nggak nyenengin. Ya iyalah, kita tuh pengen cepet-cepet dapet mangganya, pengen cepet-cepet dapet hasilnya. Masa gue harus nyiram mulu setiap hari, kan bosan. Jadi kita yang emang ada faktor ingin buru-buru untuk mencapai hasil tersebut. Padahal untuk mencapai kita perlu yang namanya konsisten ya. Kita perlu yang namanya konsisten. Konsisten itu adalah aktivitas rutin yang kita lakukan secara berulang-ulang untuk mencapai impian kita. Nah, tapi kenapa saat melakukan konsisten kita merasa bosan? Sama seperti tadi kita siram, kita siram, kita siram. Ini kita merasa bosan. Karena aktivitas berulang yang kita lakukan, itu saja tidak ada yang namanya kebaruan. Kita melakukan aktivitas sama yang berulang terus menerus. Kita bosan. Kita pengen ada pembaruan nih, ada yang baru.
Maka dari itu, bagaimana kita mencegah rasa bosan kita dan bagaimana kita mengubah progres kita dalam mengubah diri kita menjadi menyenangkan. Maka dari itu, saya akan membahas permasalahan tersebut di materi saya tentang seni mengubah diri.